Oke. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bergabung di webinar series yang diadakan oleh KMMB bekerja sama dengan CMA. Dan tidak terasa kita sudah memasuki series ke-22 dengan tema How to Building Our Company Vision. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat dan menyimak seri-seri sebelumnya dapat diakses melalui channel YouTube KMMB Konsultan Manajemen. Nah, selain itu, jika Bapak Ibu juga ingin mengakses layanan-layanan yang kami sediakan dari KMMB, bisa melalui website kmmb.co.id ataupun media sosial KMMB lainnya. Nah, sebelum kita memasuki series webinar ke-22, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tiara sebagai moderator yang akan memandu sesi webinar hari ini dengan sesi pertama yang akan diisi oleh Bapak Andri selaku konsultan asosiat KMMB. Nah, mungkin bisa kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak Andri. Oke, mungkin Bapak Andri masih terkendala jaringan. Jadi mungkin kita akan sedikit bahas terkait materi yang akan dibicarakan ya hari ini. Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas how to building our company vision, di mana sesi ini akan terbagi menjadi dua yang akan diisi oleh Bapak Andri dan juga Ibu Rismalia. Oke, mungkin di sini sudah ada Bapak Andri. Selamat pagi Bapak Andri. Pagi, Mbak Tiara. Oke, Maaf, mungkin koneksinya suara terputus ya, ini. nggak apa-apa Pak. Mungkin suara saya sudah terdengar jelas ya Pak. Jelas? Oke, Ya. baik. Nah, gimana nih Pak pagi hari ini? Baik kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mbak Tiara, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Tetap semangat ya Pak, meski Jumat pagi ini masih pagi-pagi, tapi kita udah memberikan materi dan insightful untuk ibu bapak yang ada di sini. Oke, mungkin kita nggak perlu berlama-lama lagi. Pada webinar series kali ini akan membahas bagaimana membangun visi untuk sebuah perusahaan dengan beberapa langkah yang akan kami sampaikan nanti untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, serta hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan dari pentingnya menciptakan dan membangun visi untuk sebuah perusahaan. Baik, tidak perlu berbasa-basi, saya serahkan kepada Pak Andri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tiara ya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Ketemu lagi. Ya, minggu kemarin sudah dengan saya, minggu ini dengan saya lagi ya. Semoga tidak bosan ya Bapak, Ibu sekalian. Jadi, yang tadi disampaikan Mbak Tiara, pagi hari ini kita materinya terkait dengan bagaimana membangun visi dari organisasi atau dari perusahaan kita demikian. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut next slide. Ya. Mungkin kalau kita bicara terkait dengan eh, visi ya, dengan visi dari organisasi kita mungkin kalau diibaratkan sebagai atau diilustrasikan begitu ya, kita bisa mengilustrasikan visi itu sebagai atap dari rumah kita. Seperti itu. Jadi visi adalah apa yang menjadi payung, apa yang menjadi eh, apa namanya? yang melingkupi organisasi kita seperti itu ya diibaratkan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan visi atau tujuan organisasi dia pasti ada di atas. Artinya visi tersebut memang yang jadi tujuan bagi perusahaan di masa depan seperti itu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan visi tadi pasti banyak ya aspek-aspek eh, atau bagian-bagian lain dari perusahaan dia yang mendukung yang sifatnya supporting bagaimana perusahaan itu atau bagaimana kita bisa mencapai visi yang sudah kita tentukan sebelumnya seperti itu. Nah, diibaratkan sebuah rumah, mungkin kalau kita bicara rumah pasti kita kan butuh penopang ya, kita butuh pilar penopang supaya rumah itu kokoh seperti itu. Nah, apa sih pilar penopang eh, dari sebuah visi katakan. Nah, pilar penopang dari sebuah visi itu macam-macam ya Bapak Ibu. Mungkin kalau yang diilustrasikan di gambar itu kan penopangnya adalah misi dan juga value. Dalam artian ketika visi kita menjadi to create local opportunity, growth and impact in every community and country around the world, maka
apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi itu, maka kita harus empower every person and every organization on the planet to achieve more. Sehingga eh, misi ini seperti yang saya katakan tadi menjadi pilar atau yang menjadi eh, pondasi salah satunya, menjadi salah satu pondasi dalam kita membangun visi kita. Kemudian misi ini juga ditopang oleh value. Nah, kalau kita bicara eh, bagaimana kita beroperasi ya, atau bagaimana perusahaan itu eh, beroperasi, tentu kita nggak akan lepas dari yang namanya value juga. Mungkin kalau Bapak Ibu yang ada di BUMN, value ini eh, akhlak ya, terkait dengan akhlak. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain di perusahaannya masing-masing pasti juga punya value yang menjadi ciri khas seperti itu. Yang menjadi ciri khas perusahaan yang melekat secara erat menjadi DNA dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang eh, dalam membangun visi perusahaan itu kita nggak bisa hanya melihat visinya saja. Dalam artian ketika kita membangun sebuah visi, kita juga harus menentukan, kita juga harus eh, coba analisis apa sih komponen pendukung atau supporting activity yang bisa membantu kita meraih visi perusahaan seperti itu. Kalau dibaratkan tadi seperti rumah. Nah, ke next slide. Oke. Nah, kalau tadi kita coba ibaratkan visi dari perusahaan itu adalah sebuah rumah dan visi itu menjadi atap di tempat kita bernaung atau apa yang menaungi perusahaan seperti itu. Nah, dari eh, apa namanya visi tersebut sebetulnya ketika kita eh, berusaha merumuskan atau membangun visi dari organisasi itu juga ada beberapa aspek yang menjadi katakanlah sebagai aspek apa namanya penyusun ya sebagai aspek penyusun dari visi kita itu sebetulnya ada dua core ideologi dan juga perumusan masa depan seperti itu. Nah, core ideologi sendiri itu adalah inti atau karakter dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika kita merumuskan sebuah visi, kita bisa katakan visi itu sebagai visi yang efektif itu ketika memang visi yang kita tulis atau yang kita tentukan itu menunjukkan ideologi dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga memang eh, dalam penentuan visi kita nggak bisa lepas dari DNA perusahaan kita. Dalam artian kalau kita bicara misal Bapak Ibu perusahaannya ada di industri infrastruktur, kemudian dalam penentuan visi, of course Bapak Ibu akan menentukan em, sih dalam lingkup industri infrastruktur. Contohnya menjadi perusahaan infrastruktur terkemuka, menjadi perusahaan infrastruktur terkemuka dan terintegrasi seperti itu. Nah, itu kan tidak lepas daripada karakter perusahaan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, dari core ideologi sendiri sebetulnya ada dua penyusun terkait dengan core ideologi. Yang pertama ada core value dan yang kedua itu core purpose. Kalau eh, kalau kita bicara terkait dengan core value ya, maka kita bicara sebuah sistem dan panduan yang artinya guidebook atau guideline ya, guideline dari perusahaan Bapak Ibu yang eh, menuntun menuntun setiap aspek dalam perusahaan untuk mencapai tujuan inti yang sudah ditentukan atau mungkin apa namanya kita juga bisa bicara mungkin apa namanya core value itu yang menjadi DNA bagi sebuah perusahaan seperti itu. Nah, terkait dengan core value ini memang tidak perlu ada justifikasi eksternal dalam core value. Artinya dalam penentuan core value, Bapak Ibu tidak perlu eh, secara simpelnya tidak perlu memperhatikan tanggapan atau tidak perlu memperhatikan benchmark
dari perusahaan-perusahaan serupa eh, yang perusahaan Bapak Ibu sekalian, karena memang core value ini asalnya dari perusahaan kita, dari perusahaan Bapak Ibu sekalian yang memang itu secara eh, nurtur ya. Core value ini sifatnya nurtur dalam artian memang dibentuk, dan ini yang memang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bentuk, memang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian setting dalam perusahaan itu seperti apa nanti core value, hingga secara apa namanya, pandangan dalam core ideologi ya, ini juga akan yang menjadi perekat. Nah, perekat dalam artian ketika perusahaan Bapak Ibu sedang melakukan ekspansi, katakan contohnya sedang melakukan ekspansi, pengembangan pasar, sehingga Bapak Ibu membuka cabang di mana-mana, katakan seperti demikian. Nah, eh, harapannya eh, cabang-cabang baru atau mungkin perusahaan-perusahaan yang menjadi pengembangan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian itu masih em, memiliki identitas yang sama. Dalam artian tidak ada perbedaan secara value yang diusung oleh masing-masing cabang seperti itu. Sehingga core value ini bisa dikatakan sebagai perekat gitu ya. Ibaratnya sebagai perekat atau sebagai lem yang menyatukan eh, setiap bagian dari perusahaan itu supaya tidak, dalam tanda kutip, tidak kehilangan jati diri atau tidak kehilangan identitas yang menjadi DNA perusahaan. Nah, kalau kita bicara identitas atau DNA perusahaan kan mungkin Bapak Ibu juga ada kaitannya dengan namanya brand image ya, seperti itu. Jadi perusahaan Bapak Ibu itu dikenal sebagai perusahaan yang seperti apa sih? Kalau kita bicara apa namanya, perusahaan katakan apa ya, kalau kita bicara mie instan lah contohnya, katakan kita bicara mie instan, mungkin yang tergambar ya, tergambar atau mungkin langsung lewat di pikiran Bapak Ibu sekarang adalah Indomie seperti itu. Nah, supaya hal-hal seperti itu juga tidak hilang ketika ketika Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu mungkin sedang melakukan ekspansi dan juga hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan perusahaan, itu core value menjadi perekat. Kemudian yang kedua ada core purpose, yang mana itu adalah alasan paling mendasar kenapa perusahaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu ada. Ini juga mencerminkan bagaimana eh, motivasi yang sifatnya idealis sebetulnya ya terkait dengan core purpose ini. Motivasi idealis dalam melakukan pekerjaan di perusahaan. Ini kalau apa namanya? Oh ya, ini juga apa namanya, sebetulnya sedikit, bukan sedikit, memang bersinggungan dengan core value ya. Kalau core value tadi kita bicara DNA dari perusahaan kita, kemudian kalau core purpose kita bicara kenapa perusahaan kita itu ada. Mungkin satu lagi contoh untuk core value, eh, mungkin Bapak Ibu sudah eh, apa namanya, familiar atau kenal dengan Toyota ya. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, di Toyota itu ada namanya Toyota Way, yang mana itu apa namanya, sebagai DNA perusahaan, sebagai value dari perusahaan dalam yang memang benar-benar diterapkan dalam setiap eh, bagian atau setiap aspek dalam perusahaan. Nah, itu contoh dari satu contoh tambahan lagi untuk core value tadi. Kemudian kita di core purpose ya, balik lagi adalah alasan paling dasar kenapa organisasi atau kenapa perusahaan Bapak Ibu itu ada seperti itu. Mungkin sebagai contoh, eh, kalau kita sekarang mungkin sudah sangat familiar dengan yang namanya ojek online ya, seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih alasan adanya ojek online? Mungkin ambil contoh kenapa adanya Gojek. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering membaca hal itu ya. Alasan kenapa Pak Nadiem waktu itu menciptakan Gojek, karena apa namanya, keinginan dari Pak Nadiem sendiri untuk ibaratnya salah satu alasannya adalah melakukan simplifikasi seperti itu, dan menyatukan supaya
para ojek online ini ada satu tempat, ada satu eh, platform gitu ya yang mengikat para ojek online itu. Salah satu alasannya juga demikian. Nah, eh, itu yang itu juga yang menjadi dasar ya, maksudnya dalam penentuan core ideologi perusahaan. Perusahaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ini ada untuk apa? Atau mungkin secara tujuan kenapa perusahaan Bapak Ibu dan rekan-rekan ini diciptakan seperti itu. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Eh, Dan untuk eh, value perusahaan ya memang kalau kita bicara value, harapannya harapannya itu adalah sesuatu yang timeless ya. Memang dalam artian kalau kita bicara value harusnya itu yang melekat pada perusahaan selama perusahaan itu masih ada. Sehingga kenapa kita ingin value itu timeless? Karena memang sebagai contoh eh, dalam aspek teknologi yang mana eh, apa namanya perkembangannya itu sangat cepat sehingga kalau kita eh, buat value dari perusahaan kita itu ada time bond-nya atau terbatas pada waktu tertentu atau mungkin terlalu melekat pada suatu kondisi tertentu. Nah, ditakutkan ketika ada perubahan dari aspek yang menjadi value perusahaan itu, maka value itu tidak lagi relevan. Nah, sebagai sebagai contoh eh, terkait dengan value, semisal perusahaan Bapak Ibu dan rekan-rekan punya value untuk memberikan produk dengan kualitas eh, katakanlah kualitas A gitu, atau secara kualitas itu terbatas pada dimensi tertentu lah. Kita kita sebut itu sebagai A. Nah, ketika ada pergeseran atau perkembangan dari sisi industri yang mana produk dengan kualitas A itu tadi tidak lagi. Oke, mungkin karena ada masalah kendala jaringan, ya sepertinya Bapak Rizky Andri ini ada masalah jaringan yang terputus. Jadi mungkin kita sambil tunggu Bapak Andri, mungkin boleh kita spill nih sedikit webinar-webinar sebelumnya dan maupun webinar sesudahnya. Mungkin dari tim admin bisa ditampilkan dulu. Oke, baik. Nah, mungkin Bapak Ibu kita sambil nunggu Mas Andri kembali dengan koneksinya, saya mau spill dikit nih buat webinar seri selanjutnya. Webinar series ke-23 yaitu kita akan bahas tentang the five competitive force that shape strategy. Nah, Bapak Ibu yang masih ingin nih untuk mencari tahu tentang terkait webinar seri selanjutnya, mungkin bisa dicatat hari dan tanggalnya, yaitu Jumat depan, tanggal 14 pukul 9 pagi. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengajak rekan-rekan maupun saudara untuk cari ilmu bareng di webinar series kita. Nah, selanjutnya webinar series ke-24 maupun 25 dan seterusnya akan insya Allah kami rutin lakukan pada setiap hari Jumat pukul 9 pagi. Nah, berikut ini merupakan webinar series KMMB sesi selanjutnya yaitu dari 23 Jumat depan, kemudian 24, 25, 26, dan juga sampai 30. Yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat pada layar dengan tema-tema yang telah kami sediakan yang mungkin Bapak Ibu tertarik nih untuk mencatat tanggalnya untuk mengikuti webinar series kita. Nah, tapi jika Bapak Ibu pun tidak bisa hadir pada hari webinar series,
Bapak Ibu tenang aja karena kami akan selalu menampilkan rekordan kami kembali di YouTube kami yaitu KMMB Konsultan yang dapat Bapak Ibu akses kapanpun dan dimanapun. Oke, mungkin kita sambil tunggu Bapak Andri join, mungkin kita boleh sapa pembicara kita di sesi kedua nih. Mungkin di sini ada Ibu Rismalia. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Tiara. Suara saya jelas ya? Jelas-jelas, Ibu. Ya, selamat pagi Gimana dan kabarnya, semangat Bu? pagi bagi rekan-rekan semua. Iya, Alhamdulillah baik. masih semangat ya, Bu, ini. Walaupun kita masih Insya menunggu Mas Allah. Andri. Oke, Iya, mungkin sepertinya koneksinya. iya, mungkin kita tunggu sebentar sambil kita berkenalan nih dengan Ibu Rismalia selaku pembicara sesi kedua kita. Nah, kira-kira di sesi kedua nanti kita kan akan memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Mas Andri ya. Eh, Iya, Kira-kira kita betul. akan bahas apa sih Bu Rismalia di sesi kedua nih? Un ya, mungkin jadi sebut saja spill-spill sedikit ya. Jadi untuk di bagian kedua, setelah bagian pertama yang dipaparkan oleh Mas Andri, itu adalah bentuk atau contoh-contoh penerapan dari core value, tujuan tujuan perusahaan dan tujuan inti yang telah dijelaskan oleh Mas Andri tadi yang diterapkan atau bentuk penerapannya dalam perusahaan. Nanti akan banyak beberapa perusahaan yang kami tunjukkan dan contoh penerapannya itu merupakan contoh penerapan dari bagian yang pertama. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin selagi saya juga menunggu konfirmasi nih dari Pak Andri, karena kebetulan, oh, Halo, halo Mbak Tiara. alhamdulillah sudah join kembali. Baik, Ya, mohon selamat maaf kembali laptopnya Bapak. laptopnya tiba-tiba mati. Iya, nggak apa-apa Bapak. Mungkin ya Oke. first major ya Pak, hal yang tidak bisa Iya. kita Heeh. Ya, mohon maaf ya Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian atas ketidaknyamanannya. Mungkin saya mau izin lanjutkan materi penyampaian materi yang sebelumnya. Jadi kita tadi sampai di purpose ya, yang mana menjadi alasan kenapa perusahaan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua itu ada alasan pembentukannya seperti itu. Tadi terakhir mungkin ya saya sampaikan bahwa core value ini diharapkan adalah sesuatu yang timeless. Dalam artian ketika ada perubahan di industri, ketika ada eh, transisi gitu, value kita ini tidak tergerus. Nah, kita kan juga menghindari mungkin kalau dari sisi pesaing kan kita juga menghindari adanya dari sisi pesaing atau dari sisi internal perusahaan kan kita menghindari adanya value destroyer di situ. Nah, tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa dari sisi eh, eksternal atau mungkin dari sisi industri itu kan transisi juga sangat cepat ya Bapak Ibu, terutama yang mungkin perusahaan Bapak Ibu yang bergerak di bidang teknologi dan informasi gitu kan perkembangannya sangat cepat sehingga kita memang tidak ingin bahwa value kita ini eh, mudah tergerus atau mudah hancur ketika ada eh, transisi dari sisi eksternal tadi atau perkembangan zaman seperti itu. Nah, makanya harapannya value yang kita terapkan atau value yang kita susun itu adalah sesuatu yang sifatnya timeless. Nah, itu mungkin yang jadi catatan penting. Nah, ke slide selanjutnya mungkin. Oke, tadi saya sampaikan dalam perumusan visi itu sebenarnya ada dua komponen ya. Tadi yang pertama kita bicara per ideologi, jadi identitasnya perusahaan, DNA-nya kita seperti apa gitu. Kita mau DNA perusahaan kita seperti apa. Kemudian yang bagian kedua adalah envision future atau dalam artian bagaimana kita merumuskan masa depan perusahaan kita itu akan kita bawa atau perusahaan kita itu ingin jadi perusahaan yang seperti apa. Nah, dalam proses perumusan masa depan ini ada dua
mungkin ya dua aspek yang mungkin Bapak Ibu bisa highlight juga terkait dengan bagaimana merumuskan masa depan atau visi perusahaan. Yang pertama itu namanya BHEX Bapak Ibu. Jadi eh, ini adalah rencana yang sifatnya ambisius. Nah, di depan sudah di state seperti itu. Rencana yang sifatnya ambisius yang memang tujuan utamanya di penyusunan BHEX ini adalah untuk meningkatkan eh, organisasi secara keseluruhan. Maksudnya ini adalah visi kita, ini adalah tujuan organisasi kita yang sifatnya ambisius atau yang sifatnya berani gitu ya, yang sifatnya eh, berani dan menyeluruh. Dalam artian ini yang jadi tujuan kita bersama. Nah, memang eh, kalau kita bicara eh, goals yang dia itu sifatnya BHEX ini ya, Bapak Ibu, itu memang adalah tujuan jangka panjang. Dalam artian memang kalau Bapak Ibu dalam merumuskan visi perusahaan, memang tidak bisa dipungkiri belum tentu visi itu akan terwujud misal 5 tahun ke depan atau mungkin kurang dari 5 tahun itu sangat sulit Bapak Ibu memang maka maka dalam penyusunan visi kenapa kita merumuskan atau kita men-state visi kita itu sebagai sesuatu yang ambisius karena karena itu yang akan jadi ibaratnya pemacu ya atau menjadi dorongan bagi perusahaan kita untuk jadi lebih baik atau eh, bisa mewujudkan tujuan kita itu juga berlaku dalam waktu yang panjang. Dalam artian sekali kita menentukan visi, bisa saja visi itu berlaku lebih dari 5 tahun, mungkin 10 tahun, bahkan hingga 30 tahun. Butuh waktu 30 tahun untuk mewujudkannya. Nah, eh, ya, karena itu dalam penyusunan visi, memang harapannya visi itu adalah something yang ambisius. Kita harus berani dalam merumuskan visi. Tapi jangan lupa dalam perumusan visi mungkin eh, karena kita terlalu berani sehingga kita merumuskan atau kita men-state sesuatu yang nggak achievable gitu. Nah, eh, mungkin yang bisa Bapak Ibu perhatikan dalam penyusunan visi itu ada kerangka eh, namanya SMART ya. Jadi oke. Jadi memang spesifik itu salah satunya harus achievable atau eh, A ini ya, Bapak Ibu. Nah, eh, spesifik, measurable, achievable, kemudian juga relevan dan ada time bound-nya. Nah, eh, ya seperti itu. Jadi dalam penentuan visi karena saya bilang mungkin visi kita harus ambisius, kita harus berani dalam menentukan visi perusahaan. Tapi karena terlalu ambisius, terlalu berani sampai kita lupa bahwa visi itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. Jadi dalam penentuan visi itu tetap kita harus memperhatikan beberapa aspek yang mungkin bisa jadi bantuan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan dalam menyusun visi itu SMART itu tadi ya, spesifik, measurable, dan harus achievable visi itu, kemudian relevan dan juga ada time bound gitu, seperti itu. Kemudian ya, kemudian yang kedua itu ada vivid description dalam arti dalam penyusunan future atau masa depan ini itu juga memberikan gambaran yang benar-benar vivid, gambaran yang benar-benar eh, jelas ya tentang apa yang dapat dikaitkan untuk mencapai BHEX itu tadi. Dan tadi di BHEX kita merumuskan atau kita men-state visi kita sebagai sesuatu yang ambisius. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan visi yang sudah kita tentukan itu tadi? Nah, kita harus tentukan deskripsi yang eh, jelas gitu. Bagaimana kita bisa mewujudkan visi itu tadi? Kenapa kita harus tentukan rencana aksi kita lah ya, begitu ibaratnya. Kenapa kita harus menentukan rencana aksi
perusahaan dalam mewujudkan atau bagaimana upayanya dalam mewujudkan visi itu tadi supaya visi ini juga terkesan lebih hidup. Nah, dalam dalam artian kalau kita eh, memberikan mimpi ya, kita memberikan mimpi kepada karyawan kita memberikan mimpi kepada orang-orang yang bekerja dengan kita, tapi mimpi itu serasa tidak nyata, atau mimpi itu serasa menjadi sesuatu yang hanya ada di angan-angan, dalam artian tidak achievable. Nah, itu kan menjadi mungkin secara motivasi ya, mungkin secara motivasi eh, kerja untuk mewujudkan visi itu juga tidak akan sebagus ketika kita memberikan pandangan yang jelas terkait dengan mimpi kita. Dalam artian bagaimana kita memberikan guideline atau kita menentukan pathway supaya kita sampai ke visi kita itu seperti apa. Dan supaya visi itu juga lebih menarik dan lebih nyata tadi yang saya sampaikan. Supaya tidak hanya jadi sesuatu yang ada di angan-angan tanpa kita tahu eh, bagaimana cara kita ke sana itu harus lewat mana. Kalau Bapak Ibu ingin ke Surabaya, sorry, kalau Bapak Ibu ingin liburan ke Surabaya contohnya, tapi Bapak Ibu nggak tahu jalan ke Surabaya itu lewat mana sih? Apakah lewat, kalau Bapak Ibu dari Jakarta, misal apakah harus lewat Jogja dulu? Ataukah harus lewat Semarang dulu, lewat utara atau lewat selatan? Bapak Ibu nggak tahu jalannya, maka itu akan jadi sesuatu yang mungkin eh, Bapak Ibu mungkin akan merasa, ah, aku malas ke Surabaya kan aku nggak tahu jalannya. Nah, kasarannya seperti itu. Tapi beda kalau Bapak Ibu bisa menentukan eh, pathway-nya, jalannya melalui penentuan mungkin berupa rencana aksi atau sejenisnya, bagaimana kita dapat mencapai atau mewujudkan visi kita. Itu akan lebih menarik seperti itu. Nah, itu dalam penyusunan eh, apa namanya penyusunan masa depan. Nah, ke slide selanjutnya. Ya, dari dari dua aspek tadi ya, kita sudah bicara per ideologi yang jadi identitas perusahaan kita, jadi DNA perusahaan kita. Kemudian bagaimana kita merumuskan masa depan dari perusahaan kita. Tadi kita bicara PHEX ya, tujuan yang sifatnya ambisius, berani, 10 sampai 30 tahun ke depan yang masih relevan gitu. Nah, dari dua aspek itu tadi itu ibaratnya kalau kita kombinasikan menjadi yin, yin dan yang seperti itu. Kita dalam articulating a vision atau dalam penyusunan visi, dua aspek ini akan jadi eh, sesuatu yang saling melengkapi. Dalam artian kita tahu DNA kita tahu core ideologi dari perusahaan kita, tapi kita tidak eh, bisa atau kita tidak punya pandangan dalam menentukan masa depan organisasi kita itu akan jadi sesuatu yang timpang begitu ya mungkin ya. Jadi sesuatu yang timpang. Kita kita bisa mengenali diri sendiri tapi kita tidak tahu mimpi kita seperti apa. Pun sebaliknya, kita tahu mimpi kita jadi apa. Kita tahu perusahaan kita ingin jadi seperti apa, tapi kita tidak kenal dengan diri sendiri. Kita tidak kenal dengan identitas atau DNA diri kita sendiri. Artinya, eh, semisal Bapak Ibu ingin, ya, semisal Bapak Ibu ingin menjadi perenang handal, tapi ternyata Bapak Ibu itu tidak nyaman mungkin ya, tidak nyaman dengan air, atau mungkin Bapak Ibu punya eh, apa namanya alergi dengan air gitu ya. Nggak tahu ya ada alergi dengan air atau tidak begitu. Jadi semisal demikian, Bapak Ibu ingin jadi perenang tapi eh, ternyata dari diri sendiri itu alergi dengan air atau tidak nyaman dengan air, maka dalam prosesnya itu akan jadi sesuatu yang sangat challenging dan eh, mungkin akan menjadikan mimpi kita itu jadi sesuatu yang mustahil bahkan seperti itu. Maka penting bagi kita ya, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bagi kita semua, ketika kita menyusun visi dari perusahaan, selain kita punya pandangan yang
kita punya pandangan yang ambisius tadi ya, kita punya pandangan yang ambisius, kita eh, merencanakan perusahaan kita ingin jadi seperti apa, tapi jangan lupa untuk juga mengenali diri sendiri, mengenali apa namanya, mengenali perusahaan Bapak Ibu dan rekan-rekan secara internal. Dan tadi yang di awal yaitu menentukan DNA-nya perusahaan itu atau core value-nya perusahaan itu seperti apa. Itu yang nanti tetap akan dibawa oleh perusahaan 10, 20, 30 tahun mendatang selama proses eh, mencapai visi perusahaan seperti itu. Nah, begitu Mbak Tiara ya. Mungkin untuk yang pertama, mungkin ada feedback mungkin dari Bapak Ibu juga boleh kita kan sharing terkait dengan visi perusahaan ya. Kita share, di sini sharing terkait dengan visi perusahaan. Mungkin dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ada yang ingin sharing nih eh, tentang perusahaannya. Sebetulnya core value dari perusahaan Bapak Ibu ini apa? Terus kemudian harapannya ke depan itu perusahaan Bapak Ibu ingin jadi perusahaan yang seperti apa? Apa namanya? Behavior-nya perusahaan Bapak Ibu seperti apa? Nah, silakan nanti kalau ada yang ingin sharing terkait dengan aspek-aspek itu bisa langsung saja begitu. Ya, itu Mbak Tiara. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri. Luar biasa ya materi sesi pertama ini insightful sekali. Kita jadi banyak mendapat banyak wawasan nih terkait hal-hal dasar dalam membangun visi perusahaan. Nah, bagaimana juga kita memvisualisasikan nih visi sebagai landasan dan juga sebuah perusahaan ini sebagai tempat yang kita bisa visualisasikan sebagai rumah gitu. Jadi kita harus menunjukkan ideologi diri kita dan juga perlu kita perhatikan apa aja sih core value yang pengen kita bawa nih sebagai pondasi dari sebuah perusahaan. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu apabila ingin memiliki pertanyaan dan sharing-sharing bisa nih mulai dikirim di kolom komentar atau mungkin nanti bisa resen di akhir sesi. Nah, selanjutnya saya juga izin mengingatkan untuk Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang barangkali tadi terlewat nih dari materi awal atau mungkin ingin mereview materi webinar sebelum-sebelumnya, jangan khawatir karena webinar ini selalu kami record dan selalu kami upload di media KMMB. Salah satunya Bapak Ibu bisa mengunjungi media kami di YouTube channel yaitu dengan nama KMMB Konsultan Manajemen. Dan juga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang belum melakukan absensi dapat melakukan absensi terlebih dahulu pada link yang telah disantumkan pada chat Zoom atau mungkin admin bisa mengirimkan linknya kembali agar Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat yang nanti akan dikirimkan di grup WhatsApp. Baik, di sini ada yang raise hand kepada Bu Endang, mungkin saya persilakan on mic. Mitigasi resikonya. Selamat pagi, mohon izin bertanya, boleh kan ya? Sudah dibuka ya? Bertanya jawab. Baik, selamat pagi Pak Rizky. Tadi kan dijelaskan yang untuk Bu Endang. penyusunan visi ini kita harus punya apa? Core value sama core purpose. Eh, Kalau tentang core kompetensi gimana ya Pak? Maksud saya kalau core value kan biasanya memang sudah melekat di kita, tapi itu tata nilai ya kalau di kami melaksanakan itu tata nilai dari perusahaan maupun insan dari perusahaan. Nah, kalau untuk core kompetensinya Pak, atau misalnya kompetensi inti dari perusahaan itu perlu nggak ya misalnya dituangkan di visinya? Selain kalau core purpose kan tujuan ya berarti ya itu bisa tujuan atau cara untuk mencapai visinya bisa lewat bisa diurai di misi. Nah, tapi kalau core kompetensi gitu loh Pak, kita perlu nggak sih kenali core kompetensi kita supaya eh, lebih apa ya lebih powerful sama lebih eh, nyata lebih kelihatan bukan nyata ya, lebih lebih pasti bahwa itu loh visi kita di situ tapi kita masukin kompetensi intinya. Terima kasih Pak. Oh, Oke, Ya, terima kasih Ibu. terima Mungkin kasih. Bapak Andri boleh. Ya, boleh langsung dijawab ya. Terima kasih Bu Endang ya pertanyaannya. Eh, ini terkait dengan core kompetensi. Memang kalau kita lihat sekilas ya,
core kompetensi ini sedikit apa bukan sedikit ya memang kalau kita lihat sekilas akan rasanya bersinggungan dengan yang namanya core value begitu ya Bu Endang ya. Nah sehingga apakah ketika kita berusaha mengenali diri kita sendiri dalam sebuah proses pernyataan visi perusahaan apakah core kompetensi ini penting atau bagi kita untuk kita state atau kita masukkan dalam visi seperti itu. Nah, tadi yang saya highlight memang core kompetensi ini eh, bersinggungan dengan core value, tapi keduanya punya mungkin bisa kita katakan level yang berbeda dalam proses penentuan visi. Dalam artian eh, tadi kalau kita bicara core value itu DNA perusahaan kita. Tapi kalau core kompetensi kita berada kita bicara di level eh, working level begitu. Sehingga tadi yang saya sampaikan, kalau kita dalam penyusunan core value itu mungkin sorry, kalau dalam penyusunan core value kita harapannya adalah sesuatu yang timeless. Dalam artian itu tidak akan berubah atau itu tidak akan tergerus seiring dengan adanya transisi atau perubahan dari entah itu dari sisi industrinya atau dari sisi kompetitornya dan sejenisnya. Nah, kalau kita bicara core kompetensi, nah core kompetensi ini kan sesuatu yang terus berkembang ya, apa namanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara core kompetensi A di tahun ini, mungkin core kompetensi A ini tidak eh, atau tidak relevan lagi kalau kita bicara di tahun 2030 semisal. Nah, ini kan terus mengalami perkembangan sehingga eh, mungkin kita bedakan dari sisi levelnya. Kalau dalam penentuan visi, berarti kita tentukan sesuatu itu yang memang ada di eh, C-level, C-level atau di corporate level. Kemudian kalau kita bicara kompetensi tadi, itu kita bicara di working levelnya. Ya memang dalam penentuan visi eh, mungkin kita juga eh, penting ya. Kita juga penting juga untuk menstate apa sih kompetensi inti atau apa sih yang menjadi keunggulan dari perusahaan kita. Nah, tapi eh, kalau ditanya apakah eh, apa namanya core kompetensi itu tadi masuk dalam core ideologi perusahaan, itu rasanya berbeda level Bu Endang. Nah, mungkin ada tanggapan dari Bu Endang ya. Silakan. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Cuma boleh nggak sih Pak, kita misalnya gini ya, kita nentuin visi nih untuk 10 sampai 30 tahun ke Boleh. depan. Tapi begitu situasi berubah, entah pasar, entah eksternal maupun internal juga, terus kita ganti ini visi kita. Ya, walaupun sebetulnya saat kita mengganti visi itu kita harus ukur dulu visi yang kemarin sudah tercapai atau belum. Gitu. Ya, Gak apa-apa nggak Pak? Biasa kan gitu. restatement begitu ya maksudnya Bu Endang ya. Kenapa Pak? Restatement terkait dengan visi perusahaan gitu ya, Wedang. Iya, heeh, heeh. Mm-mm. Ya, Sebenarnya ciri-ciri visi itu boleh berubah tuh gimana sih Pak? Apa misalnya udah nggak relevan, kategori relevan, efektif itu kan berarti harus kita ukur ya Pak ya. Berarti kita betul. harus punya indikator untuk mengukur visi kita tercapai atau enggak, kan gitu ya Pak? Iya, betul. Nah, eh, ya betul yang disampaikan Bu Endang tadi ya. Dalam penentuan visi itu memang kita juga perlu indikator untuk mengukurnya. Dalam artian mengukur sejauh mana sih keberhasilan kita dalam mewujudkan visi tadi. Kalau mungkin Bapak Ibu apa namanya dalam penyusunan visi tadi itu kan di slide yang pertama memang diibaratkan sebagai sebuah rumah ya. Visi itu adalah eh, atap eh, yang menaungi perusahaan kita. Kemudian di bawahnya ada pilar-pilar penyusun, ada eh, apa namanya komponen-komponen lain yang menjadi pendukung dalam mewujudkan visi. Tadi ada apa namanya misi perusahaan. Kemudian ada juga dari sisi value di perusahaan. Nah, eh, tentunya ketika kita merumuskan visi, eh,
tentu kita akan turunkan kan ya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan turunkan itu dalam bentuk mungkin pengukurannya ada eh, apa namanya rencana strategis dan juga KPI gitu. Tentu itu akan turun ke KPI, itu yang akan jadi ukuran kita yang tadi disampaikan Bu Endang ya, apakah eh, upaya kita dalam mewujudkan visi itu selesai. Apa namanya sejauh mana kita bisa kita sudah mewujudkan visi itu. Kemudian kapan sih perusahaan rasanya harus melakukan penyesuaian, harus melakukan restatement ya, restatement pada visi itu. Nah, eh, ketika ketika perusahaan eh, katakan shifting ya, dalam artian ini, saya ambil satu contoh. Kebetulan kemarin itu di 2023. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang berasal dari industri modal Ventura ya, tahun 2023 kemarin itu ada POJK baru, POJK 25 tahun 2023 yang mengatur tentang industri modal Ventura. Nah, yang awalnya modal Ventura ini punya dua layanan mungkin ya, pembiayaan dan juga penyertaan. Nah, setelah munculnya POJK baru yang mengatur bahwa modal Ventura itu harus fokus pada salah satu jenis usaha. Apakah dia fokus ke penyertaan atau dia fokus ke pembiayaan usaha, begitu. Nah, eh, kebetulan apa namanya modal Ventura yang pernah saya pegang sebelumnya itu dia lebih banyak porsinya fokusnya di penyertaan. Nah, namun setelah ada POJK baru itu, kemudian ada juga arahan dari pusat gitu ya, ada arahan dari induk usaha bahwa kamu fokus saja ke pembiayaan. Nah, otomatis visi perusahaan yang sebelumnya dia itu lebih banyak menggambarkan layanan penyertaan itu harus di restatement, Wendang. Nah, dengan adanya POJK baru tadi dan juga arahan dari induk, sehingga ke depan visi perusahaan itu akan di restatement atau akan disesuaikan eh, menjadi visi yang dalam artian lebih menggambarkan harapan atau mimpi perusahaan di sektor pembiayaan. Nah, contohnya begitu. Jadi, memang ada momen-momen tertentu ya, entah itu momen yang secara eh, momen yang terjadi secara nature, dalam artian visi kita mungkin sudah tercapai, kemudian kita harus menentukan visi baru. Nah, itu kan nature ya. Ada juga yang sifatnya nurture. Nurture atau dibentuk itu contohnya tadi, ada aturan baru, ada arahan baru, sehingga kita harus melakukan penyesuaian. Nah, begitu Bu Endang. Baik Pak Rizky, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Endang. Baik. Silakan Mbak Tiara, mungkin bisa dilanjut. Oke, mungkin maaf sebelumnya ini sepertinya gantian jaringan saya yang agak bermasalah. Oke, mungkin karena tadi kita sudah membahas pada sesi pertama terkait eh, visi dan pondasinya, maka selanjutnya kita akan masuki sesi kedua di mana di sini tadi sudah sempat kita spill-spill juga ya bersama Ibu Rismalia terkait materi sesi kedua. Nah, mungkin boleh nih tanpa basa-basi kita langsung aja. Saya persilahkan kepada Ibu Rismalia. Oh, gitu. Baik. Suara saya terdengar ya? Oke. Sekali lagi saya sapa rekan-rekan sekalian, selamat pagi dan semangat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, bagian kedua atau bagian berikutnya ini merupakan bentuk penerapan atau contoh dari bagian pertama atau bagian yang telah dipaparkan oleh Mas Andri sebelumnya. Nah, yang pertama ini adalah terkait dengan core value. Secara sederhananya, core value berkaitan dengan prinsip-prinsip yang Halo, suara saya sudah terdengar? Tes. Ya, terdengar Bu. Oke, saya ulangi mungkin ya. Jadi bagian pertama ini terkait dengan core value atau secara sederhananya core value itu berkaitan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perusahaan atau bisa diartikan prinsip-prinsip yang mencerminkan perusahaan itu sendiri atau yang dipaparkan di bagian satu secara sederhananya
bahwa core value ini adalah DNA dari perusahaan itu. Nah, beberapa contohnya ada perusahaan Merck, ada perusahaan Nordstrom, Philip Morris, Sony, dan Walt Disney. Nah, coba kita fokus pada salah satu perusahaan, yakni pada perusahaan Merck. Ada 5 core value yang dimiliki oleh perusahaan ini. Mungkin fokus di poin yang ketiga, perusahaan ini memiliki core value bahwa science-based innovation. Dan yang di poin kelima ada profit but not profit from work that benefits humanity. Artinya perusahaan ini ingin mencapai profit tapi tidak semata-mata bahwa profit yang diinginkan itu adalah sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya. Namun profit yang dicapai ini harus tetap memperhatikan benefit humanity. Yang berikutnya ada perusahaan Nordstrom, di mana perusahaan ini menerapkan core value pelayanan pada pelanggan itu adalah segalanya. Pelayanan kepada pelanggan itu menjadi utama yang ingin dicapai perusahaan. Nah, juga ada bahwa uh, core value yang dia itu kerja keras dan produktivitas individunya yang sangat tinggi, tidak ingin merasa puas. Nah, dari core value tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan ingin menciptakan brand image kepada customer-nya, ingin menciptakan brand image kepada kompetitornya. Yang berikutnya ada perusahaan Philip Morris yang kerja keras dan perbaikan diri terus-menerus. Lalu ada perusahaan Sony yang mendorong kemampuan dan kreativitas individu. Lalu ada perusahaan Walt Disney yang fokus pada core value kreativitas, mimpi, dan imajinasi. Atau dapat diartikan bahwa core value atau DNA perusahaan yang ingin dicapai dari Walt Disney adalah sesuatu yang menyenangkan, dapat mewujudkan mimpi dari customer-nya, mewujudkan imajinasi masa kecil customer-nya, atau mewujudkan sesuatu yang sekiranya mustahil tapi dapat diwujudkan oleh Walt Disney itu sendiri. Bisa dilanjut slide berikutnya. Nah, yang berikutnya merupakan bagian terkait dengan tujuan inti. Nah, tujuan inti ini merupakan alasan perusahaan tersebut ada. Jadi, kenapa perusahaan tersebut didirikan? Kenapa perusahaan tersebut apa yang ingin dicapai perusahaan untuk memenuhi keinginan customer-nya? Nah, itu terjawab dalam tujuan inti. Beberapa contohnya misalnya Walt Disney. Jadi tujuan inti dari adanya Walt Disney itu apa? Adalah untuk membuat customer-nya happy. Nah, melalui apa? Melalui DNA perusahaan yang telah diciptakan sebelumnya itu. Jadi melalui kreativitas, mimpi, dan imajinasi yang diciptakan oleh Walt Disney. Lalu ada juga perusahaan McKinsey & Company, yaitu untuk membantu perusahaan menjadi lebih successful melalui penerapan-penerapan strategi-strategi yang harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Mungkin bisa lanjut. Oke, yang berikutnya adalah terkait BHEX. Nah, BHEX ini sendiri tadi telah dijelaskan pada bagian pertama. Secara sederhananya, BHEX merupakan rencana ambisius perusahaan. Nah, dalam menerapkan rencana ambisius perusahaan ini bisa melalui beberapa poin. Yang pertama itu target BHEX-nya yang dapat diukur baik melalui pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif. Ada contohnya ini dari Walmart. Dia itu menerapkan target BHEX dengan menjadi perusahaan yang mencapai nilai perusahaan sebesar 125 miliar dolar pada tahun 2000. Atau dari perusahaan Ford Motor Company yang dia ingin mendemokratisasikan mobil pada saat itu, yakni di tahun 1900-an.
Atau BHEX dapat dicapai dengan menetapkan musuh secara one by one. Jadi misalnya dari Nike di tahun 1960, dia dengan lantang, dengan ambisius bahwa dia ingin mengalahkan Adidas. Atau juga ada dari perusahaan Honda di tahun 1970, dia secara ambisius menetapkan bahwa perusahaan Honda adalah Yamaha wo Subusu atau akan melawan, akan menghancurkan dari perusahaan kompetitor, yakni perusahaan Yamaha. Yang berikutnya, BHEX ini juga bisa diwujudkan dengan menetapkan role model. Contohnya yang diterapkan oleh perusahaan Watkins Johnson pada tahun 1996, yakni mereka menunjukkan bahwa visi BHEX-nya, rencana ambisiusnya itu ditunjukkan dengan menjadi orang yang dihormati dalam 20 tahun seperti Hewlett Packard. Nah, Hewlett Packard ini adalah contoh role modelnya. Pantes gue nggak pernah tawarin. Dan yang terakhir, melalui internal transformation yang diterapkan oleh perusahaan Rockwell, di mana mereka dengan ambisius menyatakan bahwa akan mengubah perusahaan menjadi perusahaan teknologi yang terdiversifikasi terbaik di dunia. Nah, seperti itu. Boleh lanjut? Nah, lalu slide yang terakhir ini merupakan kombinasi atau istilahnya kesimpulan dari materi pada pagi hari ini, di mana kami menggunakan contoh yakni perusahaan Sony, tepatnya di tahun 1950. Untuk perusahaan Sony sendiri telah menetapkan core value atau DNA perusahaan, yakni Evolution of the Japanese Culture and National Status, menjadi pioner atau menjadi yang terdepan, menjadi yang pertama, dan encouraging individual ability dan creativity. Lalu juga menetapkan core purpose, inovasi dan aplikasi teknologi yang bermanfaat bagi general public. Juga menerapkan BHEX atau rencana ambisius, yakni menjadi perusahaan yang terkenal dalam poor quality image of Japanese product. Dan selanjutnya terdapat vivid description atau gambaran yang digunakan untuk mencapai dari BHEX itu sendiri, yaitu melalui create produk yang menjadi persuasif around the world, menjadi produk Japan pertama yang menuju US market, menjadi sukses dalam inovasi, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Mbak Tiara. Ya, mungkin Mbak Tiaranya sedang mengalami masalah jaringan. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang... Suara saya terdengar? Oh iya, sudah. Oke, maaf memang tadi beberapa kali terkendala sinyal dan juga tidak bisa kami antisipasi. Mungkin tadi itu sekaligus sesi terakhir kita ya dari sesi pertama dan sesi kedua yang membahas terkait implementasi nih di perusahaan nyatanya, realnya. Setelah tadi kita mengetahui bagaimana sih materi yang disampaikan pada sesi pertama. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang memiliki pertanyaan ataupun penasaran nih, kira-kira ingin lebih diulik lagi, mungkin bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar ataupun di kolom chat Zoom, ataupun mungkin Bapak Ibu bisa raise hand dan on mic di Zoom meetings ini sekalian. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi presensi absensi, mungkin bisa mengisi presensi absensi untuk mendapatkan sertifikat yang telah dikirimkan di chat Zoom.
Ya, silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan jika ada pertanyaan yang lain ya, atau mungkin silakan yang ingin sharing-sharing terkait dengan visi misi di perusahaannya. Nah, itu juga boleh silakan biar mungkin bisa jadi tambahan insight ya dari yang lain gitu. Ya, memang memang dalam apa namanya penyusunan visi dan misi ini erat kaitannya sama mimpi gitu ya. Namun kadangkala itu tadi yang sempat saya singgung juga ketika kita bermimpi tapi kan mimpi kita mimpi itu kan ingin supaya mimpi itu bisa terwujud ya. Nah, kadangkala beberapa kasus yang mungkin bisa kita temui bersama. Ya, mungkin ada beberapa kasus yang kita pernah temui bersama penentuan visi atau tujuan perusahaan itu eh, sesuatu yang terlalu tinggi, targetnya terlalu tinggi sehingga dia itu nggak achievable dan apa namanya mimpi hanya akan jadi mimpi begitulah ibaratnya. Ya, Mbak Tiara sudah bergabung kembali. Halo, Kata Andri, Bu Risma. Maaf, iya, aduh, terlempar lagi. Tapi sepertinya saya izin off cam ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk menghindari terlempar lagi dari Zoom. Oke, mungkin ini Ya, saya melihat ada pertanyaan di chat Zoom. Dari Ibu Anik Yuliati, mohon izin bertanya untuk membangun visi ini, apakah tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan kita seperti adanya keterbatasan resources dan kelangkaan sumber daya kita. Dengan kata lain, besar angan-angan tapi sulit dijangkau. Mohon pencerahannya mungkin Bapak Andri atau Ibu Risma bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Anik Yuliati. ya. Saya izin jawab ya, Mbak Tiara. Terima kasih Bu Ani pertanyaannya. Nah, barusan ya, barusan saya highlight bahwa eh, sering kita temui kadang kita bermimpi tapi kita tidak tidak mengukur apakah mimpi itu sesuatu yang bisa kita raih. Nah, mungkin kalau kita bicara mimpi secara harfiah ya itu wajar ya kita hanya bermimpi kemudian kita nggak mengukur. Tapi kita bicara dalam konteks korporasi. Kita bicara dalam konteks korporasi, mimpi korporasi ini seperti apa? Tentu dalam penentuan mimpi ini kita juga harus mengukur. Tadi yang saya sampaikan di depan ada kerangka yang bisa membantu kita dalam menyusun visi itu namanya SMART. Nah, salah satu aspek dari kerangka SMART itu ada komponen achievable. Apakah mimpi atau visi yang kita eh, apa namanya state di awal itu adalah sesuatu yang achievable. Kemudian ukurannya apa? Nah, kalau kita eh, bicara dari sudut pandang kapasitas atau kemampuan gitu ya. Nah, sebetulnya vi- apa namanya mimpi ini juga bisa jadi pemicu gitu ya. Bisa jadi pemicu bagi kita atau penyemangat lah ya, penyemangat bagi kita supaya kita supaya kita itu dalam tanda kutip berkembang. Nah, tapi kalau ada pertanyaan lagi, bagaimana berkembangnya? Nah, ini kan yang kita bicarakan soal turunan dari visi itu. Jadi, ketika kita bicara, saya beri contoh, semisal eh, kita punya impian, kita ingin overseas. Jadi, kita ingin perusahaan kita bisa bisa masuk ke pasar ke negara-negara yang ada di Asia, sebagai contoh demikian. Tapi
kita juga sadar bahwa perusahaan kita tidak belum belum ya, bukan tidak, belum punya resource ya, belum punya resource untuk kita masuk ke pasar Asia, kita masuk ke negara-negara yang ada di pasar Asia. Tapi kita melihat ada peluang di situ. Dalam artian secara industri ya, mungkin secara industri eh, perkembangannya cukup baik, kemudian dari sisi permintaan layanan tersebut di negara-negara yang ingin kita tuju itu juga cukup baik. Ada opportunity di sana, tapi kita terkendala belum punya resource. Nah, itu yang harus kita kulik sebetulnya di turunan eh, visi kita. Kita tadi state ingin masuk ke pasar Asia. Bagaimana caranya masuk ke pasar Asia? Kalau kita punya keterbatasan pada resource kita, apakah kita akan secara greenfield, artinya kita benar-benar babat alas gitu ya, babat alas di pasar itu, atau kita akan konsorsium mungkin, konsorsium, joint operation, atau sejenisnya yang lain seperti itu. Nah, eh, kalau bukan mungkin, kalau apa namanya terkait dengan adanya keterbatasan resource, sebetulnya kita masih bisa eh, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip mengakali hal tersebut selama tujuan kita, visi yang ada di awal tadi itu adalah sesuatu yang achievable, begitu. Jadi jangan sampai karena adanya keterbatasan resource di awal, karena kita belum punya eh, resource, kemudian kita merasa, wah ini mimpi nggak achievable nih, ini mimpi yang mustahil. Nah, jangan demikian, karena kalau kata pepatah, selalu apa namanya? Selalu ada jalan menuju Roma begitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi even kita ada keterbatasan resource untuk saat ini, tapi juga jangan jadikan itu sebagai obstacle yang membuat kita takut bermimpi gitu. Pasti ada sesuatu yang bisa kita ulik di sana terkait dengan turunan dari visi kita, terkait dengan strategi yang bisa kita pakai untuk mewujudkan visi kita begitu. Ya, mungkin begitu Bu Ani. Kalau mungkin ada feedback dari Bu Ani, silakan. Atau mungkin Mbak Risma mau menambahkan juga silakan. Oh iya, Eh, saya rasa jawaban dari Mas Andri itu sudah sangat menjawab ya untuk pertanyaannya dari Bu Ani. Nah, em, jadi bisa disimpulkan kalau dalam menentukan visi ini memang banyak sekali pertimbangan yang harus diperhatikan. Nah, tidak hanya dari bahkan dari sudut pandang materi itu tidak hanya dari materi yang kita bahas di hari ini saja, di pagi hari ini saja, tapi ada materi-materi lain yang perlu diperhatikan juga seperti dari materi SMART yang disampaikan oleh Mas Andri itu tadi. Nah, materi SMART ini sebetulnya uh, bisa diperoleh lagi pada webinar-webinar dari KMMB di minggu-minggu yang telah ada atau bahkan yang akan ada. Jadi uh, silakan stay tune untuk mendapatkan insight terbaru dari materi-materi lain yang bisa melengkapi dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab di webinar pada pagi hari ini. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya dan juga Pak Andri dan Bu Risma atas jawabannya yang menurut saya luar biasa ya. Itu benar-benar menjawab kayak bagaimana perusahaan ini meski memiliki obstacle tapi itu tidak menjadi halangan ataupun rintangan untuk perusahaan menemukan strategi-strategi lainnya untuk mencapai tujuan. Nah, mungkin masih kami buka pertanyaan ataupun sharing nih dari Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mungkin ingin mempertanyakan terkait how building our company vision pada materi hari ini. Mungkin kami tunggu. Saya juga izin mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang belum mengisi absensi untuk pendapatan sertifikat, mungkin dapat mengisi absensi terlebih dahulu pada link yang telah diberikan oleh admin di chat Zoom.
Kami juga ingin reminder kembali kepada Bapak Ibu rekan-rekan terkait materi webinar selanjutnya, yaitu series ke-23, di mana akan dilaksanakan pada Jumat depan pukul 9 terkait the five competitive first date set strategy. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mencatat jadwalnya ataupun juga mereview kembali webinar series yang pernah kita adakan sebelumnya di media kami YouTube channel yaitu KMNB Konsultan Manajemen. Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan, kami akhiri webinar series pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andri dan Ibu Risma selaku pemateri dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah bergabung dalam webinar series kali ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk mengisi link absen kembali yang sudah disediakan di chat Zoom dari KMMB agar semakin luas ilmu dan manfaat yang didapatkan. Sampai bertemu lagi di webinar series berikutnya. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian.